tema kita yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu tentang sholat dan kejayaan umat Islam. Ini tema sebenarnya ringan-ringan berat, ya. Karena sampai dengan detik ini, kalau kita mau jujur ya, peradaban Islam setelah runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani, kita belum juga mendapati apa yang disebut dengan kejayaan. Dibandingkan peradaban-peradaban lain yang ada di dunia, misalnya di Eropa atau Amerika yang Nasrani, ya kan, atau Kristen, kita hari ini harus akui masih berada di bawah mereka. Dibandingkan negeri Jepang, yang mereka bahkan menyembah matahari, agamanya adalah Shinto, kita jauh, Pak. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi keilmuan, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun hari ini harus mengakui bahwa jumlah lulusan S3 atau doktor ya yang ada di Indonesia itu masih jauh di bawah, dan ini beda banget gitu ya jauhnya dengan misalnya India yang mayoritas penduduknya adalah Hindu. Nah, pertanyaannya adalah hal-hal seperti ini apakah tidak berseberangan dengan apa yang digariskan oleh Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'an menggambarkan kita ini sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Berarti kan umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya. Bahkan orang Islam sering menyebut kita ini sebagai khalifah, ya, khalifatullah, sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil ardh. Dengan perangkat-perangkat kehidupan yang Allah berikan, sejatinya kita adalah orang yang harusnya menguasai dunia ini. Digambarkan generasi sahabat-sahabat terdahulu itu adalah ruhbaniyatun fil lail wa fursanun fin nahar. Generasi-generasi awal Islam itu Nabi sampaikan adalah mereka ruhbaniyatun fil lail. Mereka seperti rahib-rahib di malam hari. Artinya apa? Sujudnya luar biasa. Doanya tak pernah putus. Kedekatannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Tapi begitu mereka bertemu dengan siang hari, mereka juga adalah usahawan yang sukses. Ya. Contoh yang bisa kita lihat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kurang apa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dari segi ibadahnya luar biasa, dan secara finansial beliau juga bukan orang sembarangan, usahawan sukses di kota Mekah dan Madinah ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian dilanjutkan dengan sahabat Umar bin Khattab, juga tak kalah hebatnya. Dan kalau dari sisi usahawan ada contoh yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terbuai dengan ungkapan-ungkapan Nabi itu misalnya tidur di pelepah kurma, di rumahnya hanya ada satu tikar untuk tidur. Memang betul itu, tapi kan kalau kita melihat utuh sejarah perjuangan Rasulullah SAW, beliau itu ketika melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha, dalam satu keterangan riwayat itu maharnya adalah 20 ekor unta muda. Yang kalau boleh disejajarkan dengan saat ini adalah seperti 20 BMW, kira-kira begitu. Ya. Ada yang menggambarkan juga dalam keterangan riwayat beliau memberikan mahar 12 ukiyah emas.
Ya. Kalau 12 ukiah itu seperti ons ya. 1 ons itu berarti berapa? 25 gram ya kalau 1 ons ya. Seperempat kilo kan ya, 25 gram. Nah, berarti 12 kali 25 gram berapa tuh Pak? Kalau dikonversi dengan emas saat ini. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai usahawan yang sukses di waktu muda. Dan memang Allah desain seperti itu, ya kan? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia yang sangat kecil sudah ditinggal oleh ayahandanya, bahkan masih dalam kandungan ibunya. Kemudian dia harus diasuh oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan bangsa Arab ketika itu adalah menitipkan anaknya itu kepada ibu susu yang tinggal di daerah pegunungan, daerahnya masih hawanya sejuk dan lain sebagainya. Dan beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Sampai kalau kita baca banyak buku tarikh atau buku sejarah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang mengiringi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu dibelah dadanya. Pernah dengar kan ya? Nabi dibelah dadanya. Nah, itu membuat Halimatus Sa'diyah khawatir. Ini jangan-jangan nanti Rasulullah SAW mengapa-ngapa gitu ya. Sehingga mungkin kalau seandainya tidak ada kejadian itu, Nabi akan diasuh oleh Halimah dalam waktu rentang yang lebih panjang. Sehingga kemudian Halimatus Sa'diyah khawatir dikembalikan Rasulullah SAW kepada ibundanya. Jadi baru bertemu dengan ibundanya itu Rasulullah SAW di usia 4 tahun. Hanya 2 tahun dia melakukan pola hubungan yang intens seorang anak dengan ibundanya di kota Mekah ketika itu. Sampai akhirnya ibundanya ingin mengajak Rasulullah SAW berziarah ke makam ayahnya. Takdir Allah menggariskan lain. Begitu ibundanya pulang dari ziarah sampai di satu tempat yang namanya Abwa, ternyata ibunda Aminah binti Wahab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin gambar ini dulu, Pak, ya. Akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini bergelar Saibah. Ya, orang yang sangat disegani di kota Mekah, Saibah. Ya, Saibah itu kalau bahasa kita mungkin ya sesepuh lah gitu kan ya. Yang begitu dihormati. Saking dihormatinya Abdul Muthalib, maka beliau adalah semenjak dulu itu, bahkan di beberapa keterangan sebelum kelahiran Rasulullah SAW, ketika Ka'bah ingin dihancurkan oleh Raja Abraha, itu nampak betul kewibawaan Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu wibawa sekali, bahkan dia sangat yakin terkait dengan pemeliharaan Ka'bah. Meskipun datang sepasukan dengan menggunakan gajah yang begitu banyak, Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita gambarin di seputaran komplek An-Nur ini datang pasukan gajah, kira-kira gimana perasaan penduduk yang ada di sekitarnya? Takut, khawatir, pasti khawatir kan gajah akan masuk. Nah, begitulah kondisi di seputaran Ka'bah ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Abdul Muthalib sangat yakin bahwa rumah Allah ini yang jaga bukan Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar ya pengabdi untuk menjaga, mengurusi orang-orang yang berziarah di Ka'bah. Ini kalau diceritakan ini panjang ya kan ya. Di panjang itu artinya apa? Dulu ketika Abdul Muthalib itu selalu berdoa, dia pengen agar dikaruniai 10 anak laki-laki di seputaran Ka'bah. Kenapa demikian? Karena dia membutuhkan laki-laki yang kuat untuk mengambil air. Karena dulu belum ada sumur Zam-Zam itu belum ditemukan kembali.
Tapi proyek atau keinginan Abdul Muthalib yang sangat besar ketika itu adalah dia ingin satu masa, satu saat itu menggali kembali sumur Zam-Zam. Sehingga diperlukan sumur Zam-Zam ketika itu belum nampak, diperlukan anak-anak yang kuat, laki-laki yang kuat, dan apabila dia mendapatkan 10 laki-laki yang kuat, satu diantaranya akan dikorbankan. Nah, akhirnya ternyata Abdul Muthalib itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang kuat berikutnya yang ke-10, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, karena sudah nazar, maka kemudian dibawa di depan Ka'bah untuk diundi di Qur'an. Dan ternyata Bapak yang dirahmati Allah taala yang keluar nama Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya nggak bisa panjangin cerita ini, saya ingin sampaikan sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sering disebut dengan sebutan Ana ibnu Zabihain. Aku adalah anak dari dua orang yang ingin disembelih, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Ismail putranya Ibrahim. Alaihi wassalatu wassalam. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tempaan-tempaan tersebut akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di usia yang sangat muda sudahlah sangat mandiri. Ya, sangat mandiri. Di 12 tahun dia sudah mengadakan perjalanan dagang internasional. Kemudian di usia 20 tahun dia sudah bermitra dengan orang-orang Mekah ketika itu. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai usahawan yang sangat sukses di usia yang sangat muda. Bahkan dia sudah menjadi CEO di usia 25 tahun dengan berkongsi dengan seorang janda kaya di kota Mekah ketika itu yang bernama Khadijah binti Khuwailid, ibunya kaum muslimin, ya, yang kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini khairu ummah, ya, khairu ummah, sebaik-baik umat. Tapi pertanyaannya, kenapa hari ini kita belum juga menampakkan kejayaan itu kembali? Ya, setelah beberapa masa, beberapa abad kita menguasai peradaban dunia. Konon banyak para pakar yang mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kejayaan itu di abad ke-15. 42 ya. 1443 Hijriah. Berarti kita sudah hampir separuh nih di abad ke-15 Hijriah. Tapi belum juga menampakkan penampakan itu. Tapi kalau kita melihat tumbuhnya Islam di Eropa, ya kan ya. Kemudian berkembangnya Islam di Amerika dan lain sebagainya di berbagai tempat, itu sebenarnya sinyal-sinyal itu sudah semakin menampakkan kedekatannya. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada dalam ajaran Islam hal yang menjadi parameter ukuran kejayaan sebuah umat? Jadi hari ini coba kita introspeksi ke dalam. Kenapa hari ini umat Islam belum juga menampakkan kejayaannya? Padahal Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka beruntung? Kali pertama, parameter ukurannya adalah allazina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ini ingin memberikan sebuah pesan, kalau kita ingin meraih keberuntungan, terutama orang-orang beriman, maka parameternya adalah satu, adalah iman. Jadi iman dulu ini dikuatkan. Ya. Maka langsung dikatakan qad, sungguh, aflaha, beruntung siapa? Al-mu'minun, orang beriman. Nah, kuatkan iman terlebih dahulu. Yang pertama. Nah, parameter ukurannya kita mungkin nggak akan membahas ayat ini secara penuh, ya, karena kita akan sesuaikan dengan tema kita. Allazina hum fi salatihim khashi'un.
Siapakah orang beriman yang beruntung itu? Yang pertama adalah mereka-mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Dari pemaparan ayat ini, Bapak yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil 3 unsur kalau kita ingin berjaya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah sholat. Dan yang ketiga adalah khusyuk di dalam sholat kita. Dan Al-Quran bahkan menggambarkan bahwa ibadah sholat ini identik bukan hanya dengan hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Maun yang sering kita dengar, misalnya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika dia di majlis ilmu seperti ini, enggak juga beranjak dari surat itu, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Diulang-ulang terus, fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang yang sholat. Jadi ternyata Bapak yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan informasi celaka orang yang sholat. Siapa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholat. Dan diawali dengan apa? Dengan informasi dusta tuh orang beragama. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kalian siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi berdusta. Beragama tapi berbohong. Ternyata pola hubungan yang dilakukan oleh orang yang beragama tadi salah. Dia sholat mungkin terbuai dengan kenikmatan spiritual pribadinya, tapi dia lupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia lupa untuk menyantuni fakir miskin. Dia lupa untuk peduli terhadap anak-anak yatim. Nah, kemudian maka diterangkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi lengkap sebenarnya. Di ibadah salat ini ada dimensi yang ditemukan itu lengkap. Dan ternyata Bapak yang dirahmati Allah itu dilakukan berulang-ulang. Subuh 2 rakaat. Ya, kemudian nanti kalau kita ingin menambahnya dengan keutamaan, datang waktu duha, kita bisa sholat duha. Bahkan kalau kita melihat beberapa riwayat, bukan hanya 2 rakaat kan ya, bisa sampai dengan 8 rakaat. Begitu tiba waktu zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur, bahkan diiringi dengan qobliyah dan ba'diyahnya, 4 rakaat. Dan dulu para nabi-nabi yang lain itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga perintah sholat. Cuma mereka hanya terbatas bilangan waktunya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya itu hanya diperintahkan sholat zuhur. Ya. Hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat zuhur. Konon yang diperintahkan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. 2 rakaat, karena 1 rakaat sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau diampuni dosanya, dan 1 rakaat berikutnya adalah beliau minta bimbingan agar kehidupannya setelah diturunkan dari surga itu kan menghadapi realitas kehidupan di alam dunia yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam. Jadi lengkap nih. Sementara umat Rasulullah SAW mendapatkan syariat sholat sampai dengan 5 waktu. Datang sore hari menjelang senja, sholat asar. Bahkan waktu asar ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kalau kita mau jujur ya, waktu asar itu kan waktu menjelang pergantian hari dalam hitungan kalender Qamariyah atau Hijriyah. Beda dengan hitungan Masehi kan ya. Kalau hitungan Masehi itu diawali dari pukul 00.
Jadi begitu pukul 00 itu sudah masuk hari baru. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti kalender Hijriah, sebenarnya maghrib itu sudah merupakan pergantian hari. Maka kita diingatkan di waktu asar, sebelum hari berganti, wal asr, demi waktu asar. Inna insana lafi khusrin, sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Dan kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu, yang tidak rugi adalah orang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, punya prestasi yang baik. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan itu diingatkan di waktu asar. Di waktu-waktu menjelang pergantian hari. Di waktu-waktu di mana kita disuruh merenung. Ini dari tadi nih, sebelum pergantian hari, apa aktivitas kita yang membawa sisi positif untuk diri kita dan begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Datang waktu maghrib, maka kemudian mulailah hari baru. Begitu terus berulang sholat yang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu kemudian sudah membentuk pribadi orang beriman itu sebuah kesadaran. Tapi saya yakin ya, suatu saat kita akan meraih kejayaan itu. Kenapa demikian? Karena sekian banyak riwayat menggambarkan tentang nanti di akhir zaman umat Islam akan menemukan kejayaannya kembali. Wallahu a'lam, apakah nanti menunggu datangnya Imam Mahdi? Ya. Karena memang pasanya kan seperti itu. Di akhir zaman ketika terjadi berbagai macam hiruk pikuk, huru hara dan lain sebagainya, datanglah Dajjal la'natullah alaih. Dan ternyata yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah Imam Mahdi. Ini banyak riwayat mengatakan demikian. Sampai akhirnya turun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Islam akan berjaya selama kurang lebih 40 tahun. Dalam keterangan riwayat seperti itu. Sampai akhirnya kemudian kembali turun. Karena orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya angin yang sangat besar sehingga kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah. Sementara di alam dunia ini yang hidup tinggal orang-orang yang tidak baik semuanya. Sampai akhirnya datang hari kiamat yang besar. Di tiupan sangkakala pertama itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan luluh lantah kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan. Sampai kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah manusia dari alam kubur. Kemudian mereka digiring kepada mahsyar. Nah, itu gambarannya ya kan ya. Tapi apakah ada sisi lain nih ya kan ya? Sebelum semua itu terjadi, tapi yang jelas kalau kita melakukan ibadah sholat, minimal kalau sholat itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Ini kan sekarang kita melaksanakan sholat hanya sebatas, sebagian kita itu baru pada tingkatan menggugurkan kewajiban. Belum sampai kepada satu kebutuhan, minimal kebutuhan rohani kita. Kalau kita minum air, ya Bapak yang dirahmati Allah, kalau tidak minum seharian kira-kira nyaman nggak kita? Tidak nyaman kan ya? Kenapa? Karena air ini adalah kebutuhan untuk fisik kita. Bagaimana menumbuhkan sholat itu seperti kebutuhan pada diri kita, khususnya adalah kebutuhan rohani kita. Para ulama kan mengatakan bahwa ternyata bukan hanya jasmani yang membutuhkan nutrisi. Jasmani itu membutuhkan nutrisi berupa protein, berupa vitamin, bahkan nanti ada bentuknya karbohidrat. Bahkan kita juga membutuhkan oksigen. Ya. Salah satu yang membutuhkan oksigen adalah darah kita. Maka sekarang kan kalau orang yang terkena COVID, ya virus COVID itu ternyata darahnya itu oksigennya semakin berkurang.
bisa diukur dengan oximeter. Nah, kalau misalnya kurang dari, maka bisa jadi kemudian membuat dia nyesek. Apabila tidak ditangani, maka kemudian akan anfal dan bisa parah sampai tidak bisa umurnya panjang. Maka Bapak yang dirahmati Allah, itu tubuh kita tuh. Dan di saat-saat seperti ini bahkan tubuh kita itu sangat butuh dengan nutrisi yang lebih bagus. Untuk apa? Untuk menjaga imunitas. Sehingga begitu virus masuk, maka kemudian dia bisa ditangkal dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan imunitas juga untuk rohani kita? Nah, imunitas itu ada dalam sholat, ibadah yang kita lakukan. Dan kemudian tadi dia harus khusyuk. Apakah khusyuk itu seperti digambarkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ali ketika dipanah, ya, kemudian beliau meminta agar panahnya itu ditarik ketika beliau sedang sholat. Apakah seperti itu? Rasa-rasanya enggak juga seperti itu kan ya? Atau memang tingkatan kita belum sampai untuk seperti itu. Tapi yang jelas para ulama mengatakan apabila kita coba memahami apa itu makna ucapan dari sholat kita. Kemudian bagaimana kita membimbing hati kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Atau kemudian kita memahami makna gerak dari sholat kita. Nah, itu terhimpun. Kalau di ilmu fikih itu ada rukun dan syaratnya. Tapi kalau cuma hanya sekedar tahu rukun dan syaratnya tanpa bobot mengetahui yang lebih besar makna kandungan yang ada di dalamnya, itu pun sangat kering sekali. Kita hanya mendapatkan ibadah sholat yang sah secara hukum, tapi belum membimbing jiwa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal Nabi sering mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat itu adalah dialog seorang hamba dengan Sang Khalik. Betapa digambarkan kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ketika Bapak sedang sholat dan kemudian baca kalimat hamdalah pada suratul Fatihah, itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan apresiasi di hadapan malaikat yang begitu banyak. Wahai malaikatku, lihat ada hambaku sedang memuji aku. Aku bangga dengannya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ketika Bapak mengucapkan kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kata Allah, itu ayat itu adalah untukku dan aku bangga kepada orang yang membacanya. Dibanggain, Pak. Seolah-olah kita tuh seperti di Stadion Senayan, ya. Kemudian Allah berdiri berkata bahwa itu si fulan sedang memuji aku. Sampai kemudian malaikat-malaikat terpukau dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting di ujung dari kajian kita hari ini, bagaimana kita menumbuhkan sholat yang lebih baik. Katakanlah belum sepenuhnya dari awal, dari mulai Allahu Akbar sampai kemudian kita salam. Belum kita sampai 100%. Kayaknya jauh kalau 100% ya. Anggaplah kita lebih baiklah sholat kita tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dari sebelumnya belum paham makna dari suratul Fatihah, kemudian kita menjadi paham. Dari sebelumnya kita memahami makna ruku, ya, gerakan ruku dengan bacaan-bacaan tasbihnya, kemudian kita sudah mulai paham. Ya. Dan terakhir misalnya i'tidal, saya sering menggambarkan i'tidal itu sebuah kalimat yang gampang tuh saya bisa mendapatkan satu pesan secara ruhiyah. Kan bacanya Rabbana lakal hamdu.
Ya Tuhan kami, bagi Engkau segala puji-pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, meliputi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau meliputi segala hal yang lainnya yang kita enggak. Nah, itu saya kadang-kadang mengeksplor makna itu luar biasa. Ternyata saya ini kecil, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, maksud saya mulailah dengan hal yang kecil ini, sehingga kemudian dari makna-makna yang kita bisa tarik dari sholat kita itu membawa kita kepada pribadi yang baik. Dari pribadi yang baik akan lahirlah masyarakat, keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik akan menumbuhkan umat yang terbaik. Maka dari situlah kemudian kita akan bangga yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Qur'an, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ternyata sarananya ada dalam syariat yang kita lakukan, yaitu ibadah sholat yang berulang-ulang kita lakukan 5 waktu dalam waktu sehari semalam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengkaji ini lebih dalam. Dulu pernah ada seorang badui tergopoh-gopoh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sholat, tapi hati saya belum juga tenang. Ya Rasulullah, saya sholat, tapi juga saya masih melakukan maksiat. Apa lantas kemudian Nabi menghardik orang tersebut? Tidak. Kata Rasulullah SAW, teruskan sholatmu sampai engkau merasakan manisnya sholat. Nah, mudah-mudahan ya Allah, pagi hari ini kita terus mengkaji tentang ibadah yang utama dalam Islam ini sampai kita bisa merasakan manisnya ibadah sholat yang 5 waktu. Mungkin itu sebagai pengantar, dan kepada Bapak atau hadirin baik yang hadir di tempat ini ataupun di rumah yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, iya. Apabila sholat zuhur itu istimewa karena Rasulullah menyuruh sholat sunnah zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, dan setelah zuhur 2 rakaat. Jadi juga 10 rakaat salat zuhur. Tidak terdapat pada sholat zuhur. Yang kedua, apabila hanya berbeda itu dimaksud kepada mereka langsung apa? Iya, yang pertama kalau tidak hilaf tadi tentang keistimewaan sholat zuhur. Ya, memang ada beberapa ulama yang mengajarkan sholat zuhur itu bukan 4, tapi diiringi dengan 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi ibarat burung kalau ingin terbang, dia punya sayap. Sayapnya sholat zuhur adalah qobliyahnya dan ba'diyahnya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa sholat zuhur itu punya tempat yang istimewa. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita menggunakan parameter itu, mungkin bisa jadi apa yang tadi Bapak sampaikan betul. Tapi juga kan ada beberapa keterangan misalnya tentang sholat subuh, ya kan? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini sholat subuh Pak ya. Sholat subuh juga punya keistimewaan tersendiri. Bahkan Al-Quran itu menggambarkan Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ustadz, itu videonya di-on-kan please. Sholat-sholat yang lain tidak, ya kan ya. Tapi yang jelas, kalau menggunakan riwayat ini, sholat subuh juga punya tempat tersendiri, ya kan, di hati orang-orang yang beriman. Dan sekian banyak riwayat tentang keutamaan sholat subuh. Maka kita sering menyebutnya dengan mujahidin subuh. Para mujahid-mujahid yang ingin berjuang menegakkan sholat subuh khususnya di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya betul tentang hal tersebut, tapi bukan berarti sholat-sholat yang lain tidak menempati tempat.
ya kan, di hati orang-orang beriman. Ya, nanti juga ada keutamaan sholat maghrib, ada keutamaan sholat isya, ya, ada keutamaan sholat asar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah tadi matahari dan bulan itu akan dimasukkan ke neraka. Kalau melihat beban taklif, ya, beban taklif itu kan beban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Itu hanya untuk dua makhluk, Pak, yaitu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau ditampakkan ayat itu sebenarnya Allah bilang liya'buduni, ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, yang beribadah itu cuma dua tuh, yaitu manusia dan jin. Sehingga kemudian makhluk yang terkena beban taklif, beban hukum itu cuma dua, yaitu manusia dan jin. Nggak adil, kalau saya nih boleh berpendapat, tidak adil misalnya matahari, bulan yang tidak terkena beban taklif, sementara dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kita pun nanti kan nggak akan menemui makhluk lain, misalnya hewan-hewan, ini kan nggak ada kan keterangan bahwa mereka harus masuk ke neraka, nggak ada. Tapi justru ada hewan-hewan yang nanti akan masuk surga. Seperti apa? Seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, itu kan akan masuk surga. Bahkan ada hewan-hewan yang datang dari surga langsung. Digambarkan dalam beberapa riwayat, ada hewan-hewan yang datang dari surga. Seperti apa? Untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh itu datang dari surga langsung. Kibas jantan yang menggantikan Ismail alaihissalam itu pun datang dari surga. Dan Bapak jangan menggambarkan bahwa kambing atau kibas jantan ini lahir dari kambing laki-laki dan perempuan. Justru dia lahir langsung Allah ciptakan gitu kan ya. Ularnya Nabi Musa yang besar ketika melawan ularnya Fir'aun laknatullah alaih, itu pun datang dari surga. Jadi kalau boleh dibilang ada makhluk. Maaf Ustadz, interrupt sebentar Ustadz, videonya tolong dibuka Pak Ustadz. Di situ mati ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Pak. Untanya Nabi Soleh itu pun langsung dari surga. Jadi mereka nggak hadir seperti prosesnya makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti kita yang lahir dari ayah dan ibu. Langsung hadir aja tuh ke alam dunia ini. Jadi kalau ditanyakan ada nggak makhluk di alam ini yang tidak berayah, tidak beribu? Banyak. Ya. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya kan ya? Yang kedua, Ibunda Hawa, ada yang mengatakan beliau juga tidak berayah, tidak beribu. Tapi beberapa riwayat mengatakan dia lahir dari tulang rusuk Nabi Adam, berarti dia berayah tapi tidak beribu. Tapi ternyata ada yang sama dengan Nabi Adam, yaitu ularnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ontaknya Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian satu lagi adalah kibas jantan yang menggantikan posisi Ismail ketika akan disembelih oleh Allah. Jadi tiba-tiba ya udah diganti aja Pak langsung. Nabi Ibrahim juga nggak tahu tuh, karena dia apa? Karena dia memejamkan matanya, tak tega dia memotong putranya. Tiba-tiba begitu dia membuka matanya, putranya selamat. Dalam bayangan dia itu darah yang memuncrat itu adalah darah putranya. Tapi ternyata bukan darah putranya, tapi digantikan oleh Allah dengan seekor kibas jantan. Nah, dari sini saya ingin menggambarkan bahwa terkait dengan apakah matahari dan bulan masuk neraka, sementara dia tidak terkena beban taklif hukum, kasarahnya tidak mungkin. Berarti Allah tidak adil dong kan ya, seandainya memasukkan matahari dan bulan ke dalam neraka. Kan kita sudah sepakat, alaihissallahu
bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Mungkin itu kalau saya boleh jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan barangkali yang online bisa langsung disampaikan. Karena lihat di chat masih ada. Oh ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Bapak Haji Aminuddin di ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon tanya, sampai kapan kita sholat berjamaah di masjid-masjid dan musola-musola jika dengan merapatkan shaf sebagaimana diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang dengan alasan keadaan belum aman akibat wabah, bukankah Nabi menganjurkan sholat di kediaman masing-masing? Jadi pilihannya ada dua, sholat di masjid kalau memang sudah aman, tapi dengan memindahkan perintah rapatkan shaf supaya sholat jamaah sempurna, atau kalau belum aman sholat di kediaman masing-masing. Silakan. Ya, terkait dengan kondisi ibadah, ini kan berarti kondisi ibadah di situasi yang tidak normal. Ya, kondisi ibadah di situasi pandemi COVID seperti ini bukan hanya tentang ibadah sholat saja, banyak Pak, ya, yang berlaku tidak normal. Contoh misalnya penata laksanaan jenazah, ya kan? Itu juga tidak dilakukan secara normal sebagaimana biasanya. Wallahu alam, hal-hal lain terkait dengan misalnya memandikan, saya belum mendapatkan informasi ya kan terkait dengan memandikannya, apakah cukup ditayamumkan atau seperti apa. Ini sebenarnya perlu ada investigasi dari Majelis Ulama. Harusnya dari Majelis Ulama itu harus datang ke rumah sakit bagaimana penata laksanaan jenazah COVID ya kan ya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak, termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah sholat. Meskipun demikian, ini sebenarnya bukan berarti mereduksi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam situasi pandemi COVID ini dengan menjaga jarak itu sebenarnya sudah merapatkan sholat, karena memang di situasi yang tidak normal ya kan ya. Betapa misalnya Rasul di situasi yang tidak aman, contoh ketika dalam keadaan berperang, itu punya tata cara tersendiri dalam melaksanakan ibadah. Mulai dari ada yang berdiri dulu, kemudian ada yang duduk, dan lain sebagainya ya. Gantian, dan lain sebagainya. Nah ini pun seperti sholat di situasi pandemi. Apakah lantas kemudian imam tidak lagi mengingatkan? Tetap imam mengingatkan, sawu sufu fakum, wa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Nah, kemudian kalau ukurannya mana yang lebih aman, ya tergantung pada kondisi masing-masing, ya kan ya. Bagi jamaah yang sudah sepuh, kemudian rentan punya penyakit, apabila ada penyakit tambahan yang apabila nanti misalnya apabila dia terkena COVID itu lebih situasinya tidak menyenangkan dibandingkan mereka yang nggak punya penyakit, ada bahasa kedokteran namanya komorbid ya, komorbid. Nah itu memang lebih baik dia di rumah. Tapi kalau merasa yakin badan sehat dan kemudian imunitas tubuhnya juga oke, ya silahkan hadir di masjid, tapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Karena memang kajian ini kan semua masih mempelajari Pak. Karena yang namanya virus COVID ini baru datang akhir tahun 2019 dengan adanya wabah di Wuhan pertamanya kan ya. Para ilmuwan juga sedang mengkaji nih, apa sih titik lemahnya virus itu, kemudian bagaimana sih dia berproses kemudian menyebabkan situasi yang anfal bagi tubuh seseorang, kenapa beda si A dengan si B dan lain sebagainya. Nah, ini kan masih banyak kajian, sehingga kemudian kita mengantisipasinya dengan ya protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, dengan menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Maka ini sudah alhamdulillah kan jauh-jauhan ya
Karena virus ini kan sangat kecil sekali. Dia itu nggak bisa bergerak kecuali digerakkan. Jadi kalau kita gambarkan tuh virus itu kecuali ada orang yang batuk masuk ke tubuh kita, nah itu baru dia akan masuk ke tubuh kita dengan leluasa. Tapi kalau misalnya dia jalan sendiri, itu sangat tidak mungkin, ya kan? Secara kajian ilmiah. Jadi sampai kapan kita bisa seperti ini? Mudah-mudahan, kalau saya sih berharap ini segera berlalu dan berakhir. Ya, apakah nanti dengan vaksin yang ada? Tapi pengalaman pandemi itu bisa 3 tahunan kan ya. Kita kan sebenarnya dunia itu udah sering pandemi ya, dimulai dari misalnya nggak tahu kalau di orang kesehatan lah yang paham ya kait dengan itu. Tapi bukan berarti kemudian kalau misalnya kita dalam kondisi tidak normal seperti ini dengan menjaga jarak, kita tidak disebut dengan merapatkan saf. Tapi inilah merapatkan saf ala pandemi, ya kan ya. Artinya apa? Ada satu di sini, kemudian kosong, ada satu lagi di sana, kemudian kosong, ada satu lagi. Itu sudah merapatkan saf namanya, ya. Nanti yang belakang juga demikian dan lain sebagainya. Ini namanya situasi yang tidak normal. Ya, mudah-mudahan, dan bukan hanya ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain juga banyak yang tidak normal. Bahkan tahun lalu hampir seluruh masjid, khususnya di Jakarta ya, itu hampir tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Padahal jadwal sudah ada, ya, jadwal sudah disampaikan. Ada yang udah 3 bulan sebelumnya, ya kan? Ada yang mungkin sudah disusun dari tahun yang lalu, tapi langsung tuh tidak ada. Kalau ditanya ini sama enggak nilainya? Kalau nilainya sama, insya Allah tidak akan mengurangi pahala dari nilainya, misalnya merapatkan saf dan lain sebagainya, karena memang situasi yang tidak kita inginkan. Dan semua juga sama ya. Mudah-mudahan ini bisa segera berlalu. Dan bagaimana ini bisa berlalu? Satu-satunya cara yang paling mudah dan paling murah adalah mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi Bapak tetap waspada, karena hari ini rumah sakit penuh, Pak. Sulit untuk mencari kamar kosong kalau kita terkena. Ya, tetap waspada, ya, jangan lengah dan terus jaga protokol kesehatan. Pesan saya seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Kalau boleh saya tanya. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan saya, mungkin agak simpel aja. Yaitu pertama mengenai ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah. Mengapa beliau tidak menyesuaikan Nabi Muhammad sendiri? Nabi Muhammad SAW diasusukan kepada Halimah Sa'diyah dan wasbiah apa gitu namanya. Kemudian yang kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki istri sebanyak 9 orang, sedangkan umatnya hanya diperbolehkan 4 orang, itu pun dengan syarat yang sangat berat sama sekali. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Mungkin terakhir kali ya, ini waktunya di sini sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Iya, terakhir ya. Yang pertama, kenapa Rasul SAW ketika disusukan tidak langsung oleh ibundanya yaitu Aminah, ya. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, bukan berarti begitu lahir Nabi tidak disusukan oleh ibunya. ASI pertama tetap dari ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Tetap itu kan ASI yang pertama itu, kalau bahasa kita sekarang itu dalam kajian kedokteran itu bisa jadi imunitas juga. ASI yang pertama Pak ya. Dan bahkan dalam kajian kedokteran Islam itu ada tahnik ya. Tahnik itu, tapi karena Rasul SAW sudah tidak punya ayah, ya itu bisa dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Nah, kalau kita baca buku sejarah, ternyata bukan Halimah yang pertama menjadi ibu susu Nabi. Yang menjadi ibu susu Nabi yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah.
namanya, Pak. Dan baru setelah itu kan ada tuh orang-orang dari gunung datang mencari bayi-bayi yang mau diasuh, menjajakan diri gitu ya, untuk agar dia dapat uang dari. Jadi waktu itu dibayar, Pak. Menyusukan itu dibayar, bukan berarti tidak dibayar ya, dengan imbalan yang sepantasnya. Jadi tradisi. Kenapa tadi pertanyaan yang pertama? Karena memang tradisi orang Arab itu anak yang baru lahir tidak diasuh di kota ya, tapi diasuhnya di pedesaan. Ya, jadi Halimah ini agak jauh tinggalnya di daerah yang agak ada banyak pegunungan gitu. Maksudnya agak sejuk ya kan, di mana ada ternak-ternak di sana, ada pertanian. Nah, bedanya Mekah itu kan bukan daerah pertanian, Pak. Jadi seputaran Mekah dan Hijaz itu kalau kita nanti buka peta ya, itu mereka kenapa yang dibentuk oleh mereka rata-rata suku Quraisy itu adalah berdagang. Al-Quran kan menggambarkan itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Mereka berdagang. Nah, sementara Nabi Muhammad diasuh oleh mereka yang sejuk daerahnya. Secara kesehatan kan itu sangat bagus ya, meskipun nanti ada aspek hukum juga yang akan berlaku, yaitu rodoah. Ada saudara sepersusuan. Jadi Nabi itu nggak boleh menikah dengan saudara sepersusuannya. Ada rodoah namanya. Nah, jadi alasannya kenapa Nabi tidak disukai oleh Aminah bukan berarti susu pertama tidak dilakukan oleh Aminah. Ya. Tapi emang kebiasaan bangsa Arab ketika itu menitipkan anak-anaknya kepada wanita-wanita yang lebih seger susunya, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu alasan yang pertama adalah terkait dengan tradisi bangsa Arab ketika itu. Wallahu a'lam. Kalau terkait dengan adakah grand design Allah untuk itu, yang jelas kan kita mengenal ada namanya ajaran rodoah, ya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lantas yang kedua terkait dengan khususiyah seorang nabi. Jadi nabi itu punya sifat khususiyah, Pak. Misalnya contoh tadi yang ditanyakan oleh Pak Amri, ya kan ya. Khususiyahnya nabi itu dia boleh menikah lebih dari 4 orang. Ya. 9 orang ya kan. Dari 9 orang ada yang bilang 11 ya. Ada satu riwayat ada 11. Lebih dari 4 orang. Yang pertama, karena ayat yang turun di surat An-Nisa fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ya, itu belum turun ketika itu. Ada yang mengatakan belum turun ya dengan situasi Rasulullah SAW. Atau memang sifat khususiyah Rasul maka menjadikan beliau melebihi batasan yang 4 tadi. Tentunya dengan berbagai macam alasan ya kan ya. Contoh misalnya dia menikahi istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya. Ya, anak angkat beliau itu namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini punya istri. Nah, kemudian setelah itu bercerai. Nabi menikahi istrinya Zaid bin Harisah dalam rangka ingin mencontoh kepada umatnya bahwa istri anak angkat itu berbeda dengan istri anak kandung. Jadi ada tujuan-tujuan syariah yang tidak bisa kita membedahnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata Nabi itu berdasarkan wahyu. Contoh beliau menikahi Aisyah yang masih usianya sangat belia. Apakah lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama dengan Aisyah? Enggak. Meskipun Aisyah dinikahi di usia 9 tahun, tetap Nabi berhubungannya itu di usia Aisyah ketika dia mencapai usia balik. Jadi enggak serta-merta langsung dengan anak kecil. Jadi sehingga orientalis barat mengatakan Nabi pedofil ya kan ya, menyukai wanita yang masih anak-anak dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Bapak yang dirahmati Allah, hikmahnya kalau Nabi tidak menikah dengan Siti Aisyah, begitu banyak riwayat tentang hadis yang
menandakan seorang yang haid, nifas, haid itu pertama haid, itu tidak akan Nabi dapetin. Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah SAW semuanya, mulai dari Khadijah radhiyallahu anha yang dinikahi Rasulullah SAW 40 tahun, itu dalam keadaan sudah janda. Bahkan Khadijah itu udah 2 kali menikah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Dan istri-istri Nabi yang lain, ya kan ya, itu janda tua semua. Jadi Bapak kalau mau ikutin Nabi harusnya menikahi janda-janda tua. Jangan menikah janda kembang. Ini kan kadang-kadang menikahi janda kembang. Contoh lain misalnya ada sahabat yang gugur di medan juang, punya istri yang tua. Nabi sebagai pimpinan merasa iba, ini harus saya angkat derajatnya, dinikahi istrinya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kebanyakan bahkan yang 4 aja ya, jangan yang 4, yang 2 itu nggak mungkin lah yang hadir di sini misalnya mau menikah untuk yang kedua kali, kecuali perempuan itu 1 lebih cantik, model-model kayak kita, ya kan ya, menyelamatkan janda-janda tua kayaknya jauh. Ya kan? Ya. Jadi cari nenek-nenek yang udah tua kita nikahin, itu baru top, ya kan ya, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti jauh lebih cantik. Yang kedua mungkin jauh lebih kaya, ya kan? Atau yang ketiga jauh lebih pinter. Kayaknya kalau yang itu 3 ini nggak ada, kita mau pindah susah gitu. Itu pasti ada syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi gambarannya, tapi yang terakhir Bapak ingin saya sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu semuanya atas dorongan wahyu. Jadi beda Pak. Sifat khususiyah Rasulullah memang demikian. Nabi itu wajib sholat malam, kita enggak. Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Walaupun bagaimanapun Nabi tidak boleh menerima zakat, Pak. Dia hanya menerima hadiah. Maka Rasulullah SAW ini hadiah apa zakat? Kalau zakat dia nggak terima. Ya, sedekah masih diterima kan, hadiah. Tapi Nabi nggak menerima zakat. Dalam banyak keterangan riwayat seperti jadi sifat khususnya Rasulullah SAW. Dan nanti kalau mau lebih rinci, kenapa Nabi menikah dengan Maria Al-Qibtiyah? Itu kan dalam rangka diplomasi, ya kan? Diplomasi Nabi sebagai pimpinan negara ketika itu dengan negara lain. Kenapa Nabi tadi menikahi Zainab, istrinya Zaid bin Harisah? Itu kan dalam rangka ingin mengajarkan kepada umat pola hubungan dalam keluarga. Mengapa Nabi menikahi Aisyah selain untuk menyenangkan hati ayahandanya Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Ya, karena itu juga atas prakarsa ayahnya. Tapi apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia disebut dengan Abu Bakar, bapaknya perawan? Karena satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis adalah Aisyah, istrinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu Bapak nggak ada hubungan dengan abu-abu yang lain. Jadi Abu Bakar itu adalah bapaknya perawan, karena beliau selain sebagai sahabat juga sebagai mertuanya Rasulullah SAW, di mana anaknya yang masih perawan ditikahkan dengan Rasulullah SAW. Kalau boleh dibilang siapa namanya? Aisyah ini seumuran dengan Fatimah. Fatimah putri Rasul, Fatimah Az-Zahra. Jadi nggak jauh beda dengan putrinya Rasulullah SAW umurnya. Ya, mungkin itu Bapak ya mungkin tidak puas, tapi di banyak-banyak buku nanti bisa dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan ini, alasannya apa secara syariat. Jadi jangan Bapak langsung terbawa emosi, wah Nabi itu hiperseks. Tidak, karena yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu adalah janda-janda tua. Kalau Nabi mau, mungkin wanita paling cantik di Arab ketika itu Nabi pilih. Tapi kenapa Nabi nggak pilih? Nabi kan presiden, kepala negara, jangankan anak. Para sahabat itu mau ngasih Nabi makanan, setiap hari dikasih Rasulullah SAW makanan. Nah ini yang kita sering keliru, menggambarkan Nabi itu
nggak makan dan lain sebagainya, makanannya susah. Enggak, Nabi itu selalu makan daging. Atau sehari makan daging, sehari enggak. Sekali makan daging, sehari enggak. Itu disampaikan oleh Ali Syuaibi dalam bukunya. Jadi Nabi Muhammad itu digambarkan seorang miliuner. Dia itu selalu makan yang bagus, makan yang bergizi. Ketika dia misalnya makan kurma cuma 1 butir, itu hanya beberapa hari aja. Tapi didramatisir oleh banyak penceramah yang kemudian menggambarkan bahwa Nabi itu orang miskin, susah. Akhirnya umat Islam hari ini terpuruk karena yang digambarkan Nabi yang susah, ya kan ya? Nabi yang makannya cuma 3 butir kurma aja sehari. Padahal Nabi itu juga makan sebagaimana makanan yang ketika itu tenar di kota Mekah. Nah, itu di bukunya Dr. Ali Syuaibi, kalau diterjemahkan dalam Indonesia, Muhammad seorang miliuner. Jadi bukan lagi jutawan ya, tapi miliuner. Ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan nggak puas Amri nanti bisa membaca dan mengkaji lebih dalam di buku-buku tarikh. Nah, kita ini kurang membaca tarikh sebenarnya. Saya sebenarnya senang baca tarikh ya. Bagus bukunya itu Al-Mubarakfuri, Rahiqul Maktum. Itu bagus. Waktu saya masih kuliah di UIN itu dulu kalau belajar kebudayaan Islam itu bukunya Ahmad Shalabi. Profesor Dr. Ahmad Shalabi itu mengkisahkan tentang buku yang bagus banget kalau menurut saya untuk memaparkan tentang sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam dan ilmiah. Nah, kalau mau beli yang banyak beredar bukunya Muhammad Hussein Haikal, Hayat Muhammad yang sudah diterjemahkan oleh Ali Audah. Nah, itu banyak, tapi kita jarang nih kajian sejarah. Maka perlu sebenarnya ada kajian sejarah ya. Mungkin itu Pak Amri, mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa terus mencari apa di balik hikmah di susukannya Nabi dengan wanita-wanita pilihan tadi, ya kan ya? Dan juga menikahnya Rasul dengan beberapa istri. Ya. Terima kasih. Mungkin terakhir ya. Baik, terima kasih untuk jemaah sekalian, baik yang hadir di masjid maupun yang secara online. Untuk itu, karena waktu sudah melampaui batas teman dan kajian kita tentunya selalu tetap belum ada habis-habisnya karena memang keterbatasan waktu, apalagi terkait dengan sejarah. Maka dari itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Hussein dan para jamaah yang sudah mengikuti kajian buku, baik yang langsung datang ke masjid maupun secara online. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita menjadi catatan amal baik di akhirat amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jamaah sekalian, doa. Ya. Baik, silakan Ustaz untuk ditutup dengan bacaan doa. Ya, mari para Bapak hadirin sekalian kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan kita terus mengkaji ilmu Allah yang begitu luas. Dan kalau saya punya cita-cita, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan masih menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah membimbing kita sebagaimana yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya alimu ya alim, alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.